Halo guys, selamat datang di YouTube si Abos. Jangan lupa di subscribe ya. Selamat menonton. Kali ini setup baru ya. Coba-coba aja ya. Kali ini kita bersama Bang Andre Tarore. Yoi, halo guys. Gokil. Jadi Andre. di video kali ini kita kan udah lama mau nebusan ya, cuman waktu Parah, ini gua harusnya jadi nebusan yang kedua atau ketiga. Iya, karena Kacau lu. pada soalnya awal-awal nebusan itu lu tuh lagi angkat-angkat pacaran tuh tiap malam jalan dia, gokil. Parah. Kayaknya sampai sekarang. Sampai sekarang. Nanti kita bakal nanya-nanya. Jadi sekarang kontennya bukan nebusan nih. Apa ini? Nebunum. Namanya nabus minum. Oh. Baru kepikiran ya? Iya. Baru kepikiran. Minum dulu kita. Jadi gue bakal tanya-tanya aja. Enak ini americanonya? Parah. Americano bening. Iya, kurang kopi aja ini. Jadi gue bakal Q&A sebenarnya. Oke. Ini udah ada 10 pertanyaan. Wah. Kayak Jihan lu. Ini dari Jihan. Oh iya. Jadi kita bakal lewat konten ini kita bakal kenal lebih dekat siapa Andrian Tarore. Anjay. Karena dia nggak terlalu nge-expose banyak tentang kehidupan pribadi di sosial media. Betul. Apapun masalahnya dia silent. Yes. Ini kita bakal nanya tipis-tipis. Lo jawab yang lu mau jawab aja. Kalau nggak jawab lo harus jawab. Skip deh. Gue skip ya guys ya video ini. Oke lanjutan. Lanjut pertanyaan pertama. Lanjut emang baru mulai. Udah mulai. Kita mulai pertanyaan-pertanyaan. Sebelum mulai ini dulu dong. Baca dong. Baca dong baju gua. Velocity, gokil. Oke. Kita mulai pertanyaan-pertanyaan. Malu guys ya. Udah lama nggak senam menjair. Oke, pertanyaan pertama. Lu tuh anak berapa dan keluarga lu tipe yang deket banget gak sama satu lain? Satu sama lain. Iya, jadi keluarga lu tuh tipe yang family yang dekat satu sama lain gak? Jawab yang dari lu anak pertama. Oke. Gue jawab ya. Iya. Jadi gua tuh anak kedua dari 3 bersaudara. Gitu. Setahu gue laki semua ya, nggak ada cewek. Laki semua. Asli. Padahal sebenarnya orang tua gua, terutama nyokap, pengen punya anak cewek. Makanya nongol tuh adik gua yang selisihnya kayak 10 tahun dari Sama lu? Sama gua. 10 tahun? 10 tahun. Sebenarnya kurang lebih mirip sama Indira ke Alika, cuman Indira ke Alika tuh 9 tahun. Nah, gua tuh lebih lama lagi, 10 tahun lah jaraknya. Oh, jadi sebenarnya pengen punya 2 anak tapi pengen cewek coba. Enggak, sebenarnya rencananya 2 anak cukup. Cuman ada suatu masa kayak tetep pengen punya anak cewek. Pengen cewek banget tuh. Iya, akhirnya coba lagi dan ternyata ya alhamdulillah dikasih rezekinya. Akhirnya Brian. Cowok. Ada lu Brian kan namanya? Iya. Terakhir. Kalau yang pertama kayak paling keren adik gue namanya. Lu juga keren, Bro. Adrian. Enggak gitu. Baca ya. Adrian Tarore. Andrian Tarore. Terus kalau tipe keluarga lu yang tipe keluarga gue itu sebenarnya lumayan. Tapi lebih ke apa ya? Lebih ke nyokap ke anak-anaknya sih, kan basically ya orang tua cowok which is bokap. Itu pasti mostly jauh karena bekerja lah konteksnya gitu. Nah, gue sama saudara-saudara gue, adik gue, kakak gue, sebenarnya dulu tuh gue nggak tahu ini sama atau nggak kayak anak kebanyakan gitu. Tapi gue sama kakak gue tuh dari kecil tuh berantem banget anaknya, parah, sampai SD deh kayaknya. Sama kakak lu? Iya, masih berantem. Lu sama kakak lu beda berapa tahun sih? Beda setahun doang, 17 bulan sih lebih tepatnya. 17 bulan? Kayak sama gue sama Rara deh. Iya, mirip kan? Mirip, berantem. Nah, itu berantem parah. Gue inget banget pernah ada kejadian tuh di rumah waktu itu. Nah, gue berantem sambil cakar-cakaran, Pak. Hah? Jadi gue sama kakak gue cakar-cakaran. Jadi itu kelas berapa? Gue lupa lagi. SD kayaknya nggak, kelas maksudnya 1 sampai kelas 3. Udah berpower itu SD. Bisa ngelukain. Udah. Cuman ya masih bocil aja lah. Gue lupa. Kayaknya SD kelas 1, kelas 2 gue lupa. Gue inget banget kayak udah cakar-cakaran nih. Terus pas udah dipisahin, kayak gue ngaca. Jadi muka gue tuh kayak ya keiniin baret semua ya, baret karena kuku gitu. Kayak, anjir dia kocak lah pokoknya. Besok lu nungguin kuku segini. Sempet kepikiran gue kayak bikin kayak X-Men gitu, Wolverine. Terus guntingnya kayak gitu lah. Bocil namanya, bocil gitu.
Pengen bales ya. Terus ya udah seiring berjalannya waktu dari SMP sampai bahkan udah masuk dunia kerja sih menurut gua jauh lebih erat, lebih dekat lagi lah. Semakin dewasa semakin. Ya semakin dewasa Ngerti semakin. satu sama lain lah ya. Betul. Kalau sama ade ya nggak tahu, jarak agak jauh kayaknya emang agak ngeselin sih. Gua nggak tahu. Brian lu jangan bikin kesel kakak lu ya. Kita. Nih pertanyaan kedua nih. Berarti pertanyaan tadi ngejawab lu anak kedua dan keluarga lu cukup hangat lah ya. Yes. Kalau berantem ya pasti masa kecil Betul. pasti berantem lah. Apalagi betul. umurnya nggak jauh beda ya kan. Iya. Kayak gue sama kakak gue selalu berantem. Pas udah gede ya udah. Gitu. Iya, Pas iya, kecil tipe yang lebih sering main di luar atau betah di rumah dan lebih banyak waktu bareng keluarga? Nah ini kalau cerita gue sangat bisa dibilang bersyukur. Kenapa tuh? Bersyukur? Karena gue kan tipikal sebenarnya yang rumahan banget, Bus. Oh, Gue jarang main keluar kayak, makanya gue selalu denger cerita lu, cerita Opik kan ya kemana-mana Iya, gitu, iya, apalagi iya. terutama lu lah. Ceritanya menarik di luar, tapi menurut gue juga cukup menikmati masa kecil gue yang di rumah Di rumah aja. Kenapa? aja. Karena tadi kan gue bilang bersyukur karena bokap gue kan tipikal yang punya tech sound- entusias lah pokoknya, kayak elektronik entusias dari dulu. Bapak lu kalau sekarang sound horek gitu. Sound horek. Kenapa tuh? Iya, ke bapak lu kan suka nyetel sound gitu kan. Iya. Salon-salon kan. Iya, dulu punya gede gitu lah. Pokoknya elektronik entusias banget lah dia. Nah, ternyata itu disalurin juga ke anak-anaknya. Konteksnya, gue tuh lumayan beruntung karena punya device game gitu kayak dari zaman Sega, dari zaman Nintendo. Selalu dapet lah lu ya. Iya, gue selalu dapet. Pokoknya dari Sega, Nintendo tuh zaman 90-an tuh gue punya. Padahal menurut gue ya gue tipikal yang menengah ke bawah lah konteksnya. Tapi bokap gue masih mengusahakan buat beli itu. Gue nggak tahu. Karena bokap lu happy juga mungkin kalau Mungkin. dimainin juga kayak, nggak? Enggak sih. Gue seumur-umur nggak pernah ngeliat Kalau lu tidur. bokap gue main Dia game. malu aja sebenarnya. Kayaknya tipikal maniak aja sih suka gitu. Nah, fun fact, nyokap gue pernah gue lihat main game. Oh iya. Satu-satunya game yang dimainin nyokap gue namanya Bomberman. Bomberman tuh. Yang itu guys. Iya, yang naruh bom terus nanti Iya, kabur, iya. meledak. Nah itu nyokap gue main tuh dulu. Main di PC waktu itu. Oh, di PC. Pentium 3 kalau nggak salah gue punya. Anjir. Gua jujur kalau pas masa kecil gua nggak terlalu melek akan elektronik sih. Iya. Nah itu makanya gue Baru-baru bilang sekarang beruntung. Seru, jadi kayak rumah gue tuh dijadikan tempat atau wahana orang berkumpul biasanya. Either itu teman sekolah kayak gue ajak, ayo main di rumah, main ini gitu. Ya udah main game Smackdown dulu Jadi base bareng-bareng. camp, jadi base Iya, camp. betul. Kayak rumah gua jadi base camp. Seru menurut gue. 24 jam nggak pernah dikunci. Terus lingkungan rumah juga pada main. iya. Pokoknya intinya menurut gue itu hal yang seru dan kebawa sampai gue dewasa. Gue jadi gamers lah dulu. Pantes lu tuh nggak terlalu introvert walaupun lu sering di rumah, karena di rumah pun interaksi sama orang. Bener. Karena orang dari mana datang ke rumah. Itu, gue sebenarnya orang yang jarang main, tapi kalau gue main sama orang gue bisa banget. Iya. Makanya gitu gua. Kalau misalkan introvert tuh misalkan ya kalau ditanya dari kecil gua nggak main di rumah, anaknya di kamar banget, orang Iya. lain ngumpul gua di kamar. Betul. Tapi ya kalau lu semua teman lu main ke rumah lu bisa jadi nggak introvert. Ya karena ujung-ujungnya tetap berinteraksi dengan banyak Iya, orang. itu gitu. intinya. Cuman ya main kandang aja lah. Iya. Seru sih menurut gua. Berarti seru ya masa kecil lo ya. Seru. Berarti lebih sering lo waktu dihabisin tuh sama bareng keluarga di rumah, Iya. sama teman-teman lo yang ke rumah gitu. Bener. Oke. Ya main keluar sesekali lah. Kemana tuh kalau main? Ya Kalau menang keluar? petak umpet gitu-gitu di komplek mau main gitu. Masuk pertanyaan ketiga. Kalau sama orang tua lebih dekat ke mama atau papa? Lebih sering cerita-cerita ke siapa? Gimana sosok mereka di mata lo? Dari bokap lo dulu deh. Dari bokap gua sebenarnya sama bokap balik lagi tipikal yang jarang berinteraksi lah. Karena kerja tadi ya? Karena kerja ya pulang malam, berangkat pagi gitu. Jadi jarang cerita yang berhubungan dengan kehidupan jarang banget. Jadi paling interaksinya ya sekedar kayak mau beliin kaset PS gitu-gitulah. Atau belanja bareng gitu, keluar mau beli apa ya sama bokap. Kayak bokap gue tipikal yang bisa memprovide lah. Nah gue deket banget tuh sama nyokap lah. Kayak gue berani klaim dari 3 anak, iya gue paling dekat gitu. Iya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Gimana sosok mereka di mata lu? Sosok mereka gitu, ya, bokap lagi. Ya, menurut gue
terlepas dari jarangnya interaksi, menurut gue bokap gue tipikal yang apa ya, cukup tangguh gitu, pekerja keras, terus Tangguh, mengusahakan buat bertanggung provide jawab orang ya. tuanya, Iya, iya. orang tuanya, anak-anak dan istrinya gitu. Menurut gue ya bisa banyak yang gue petik dari bokap gue lah gitu, pembelajaran hidupnya gitu. Terlepas ada kurangnya apa kayak jarang ada waktu sama keluarga, Iya, ya iya. mungkin Pasti ada yang dikorbanin lah kalau. iya. Iya, Nah iya. kadang kita tuh sebagai anak itu nggak tahu pengorbanan orang tua kayak gimana, dan Betul. iya orang tua kadang mikir ya kalian nggak perlu tahu gitu. Iya, iya. Terus kalau nyokap Kalau ke nyokap. apa ya, seru aja sih kadang, sampai gue dewasa pun gitu udah kerja, kadang masih cerita hal-hal kayak misalnya gue lagi dekat sama siapa, terus kerjaannya gimana gitu-gitu, gue lumayan masih sering apa sharing sama nyokap gue lah. Lu kalau mau nyokap luas lah ceritanya ya. Iya. Kayak nggak ada gap yang harus lo tahan. Sebenarnya ada, cuman gimana ya? Ya paling cuman sekian persennya lah, kayak ini kayaknya nggak perlu diceritain Iya. gitu. Ada porsi ke orang tua, ada porsi ke teman Iya. yang bisa diceritain. Nah, kayak konteksnya lu kadang berjuang sama kayak apa yang dilakuin bokap biasanya. Jadi kadang ada sisi perjuangan seorang anak yang nggak perlu orang tua tahu gitu. betul. Kayak bisa lagi susah, lagi Iya, butuh apa, lu nggak mau ngerepotin, intinya gitulah. Jadi apalagi kita anak laki-laki kan pasti iya. Kalau bisa denger yang baik-baiknya aja. Iya. Yang masalah, yang apa, orang tua nggak perlu tahu karena orang tua basically Iya. banyak pikiran. Kepikiran, gitu. Gampang kepikiran. kepikiran banget orangnya. Benar, ntar apalagi sakit. sama anak ya. Gue pernah nonton film apa ya? Pas anaknya cewek, anaknya lahiran. Oke. Yang disamperin pertama itu anaknya, bukan bayinya, bukan cucunya. Oh, anak si ceweknya itu. Iya, jadi dia nggak, padahal udah disodorin bayinya, mau lihat tadi dulu gue mau lihat anak gue. Iya. Sampai kapanpun selalu kayak gitu deh. Makanya Bener. betul, gue setuju tuh jarang cerita. Kalau cerita ke orang tua ya baik-baiknya aja lah. Iya. Nanti dia kepikiran, apalagi usia kayak gitu kan, kepikiran makin ada itu penyakit muncul-muncul gitu ya kan. Iya. Si cerita yang happy-happy aja sama orang tua. Sama ini, gue tambahin lagi. Jadi tadi kan konteksnya gue bercerita sama orang tua gue gitu, terutama ke nyokap. Nah, ada poin apa serunya yang tiap gue cerita ke nyokap adalah nyokap gue tuh selalu kayak napak tilas menceritakan Masa lalu. entah sama iya, bokap atau kehidupan dulu mama kerja gini. Walaupun ceritanya kadang berulang-ulang, Diulang-ulang, menurut iya. gue rasa yang bikin ngangenin dan menyenangkan buat gue adalah melihat excitement dari orang tua gue ketika bercerita sih. Iya. Jadi kadang gue udah tahu ceritanya apa, tapi gue nggak pernah motong kayak, iya mama pernah cerita itu. Tapi gue memposisikan diri selalu sebagai pendengar pertama kali karena Iya. gue nggak pernah ngelihat nyokap gue bosen menceritakan cerita-cerita yang udah dia ceritakan gitu. Buat gue tuh yang bakalan gue kangenin Yang lah. diceritain sama dia sesuatu yang sangat menyenangkan banget buat dia, makanya dia Iya. selalu diceritain itu terus. Kayak kita tapi kalau dengerin ayah cerita seru ya. Zaman dulu Itu. tahun 80 tapi diulang, tapi Bener. seru ceritanya. Soalnya juga dari apa berkehidupan kita sama orang tua kita gitu kan pasti berbeda tuh. Beda-beda. Kayak masanya seru aja kayak oh dulu kayak gitu kayak seru lah pokoknya. Approach-nya menurut gue berkenang tuh sampai sekarang. Jadi itulah jawaban Betul. kita yang ketiga. Lebih dekat ke ibu. Nyokap. Gitu. Lanjut pertanyaan keempat. Sekarang setelah dua-duanya nggak ada, terutama mama yang baru banget Anjay. ninggalin lo, apa momen atau hal kecil yang paling dikangenin dari beliau? Yang dikangenin. Iya. Terutama mama nih yang baru iya, kemarin banget. Apa ya? Ini balik lagi kayak pertanyaan awal gitu. Ya gue saking deketnya sama nyokap lah. Gue yang bakalan gue kangenin pasti nomor satu gue sebut. Ya tiap pulang gue pasti selalu meluk tuh. Iya. Itu ritual nggak akan pernah lupa gitu. Mau tiap datang mau pergi gue selalu peluk gitu. Lama tuh. Nah itu bakalan gue kangenin banget gitu. Ya mungkin nanti kekangenan itu bakalan digantikan sama ya calon istri gue Wih. gitu. Ini ada pertanyaan di sini. Itu. Sabar guys. Itu adalah Tanya-tanya soal itu. itu adalah hal yang bakalan gua kangenin. Itu sebenarnya pas masih hidup itu kayak hal kecil aja. Hal kecil Cuman kayak pas simple gak sih? udah nggak ada ya ternyata itu anjir itu yang paling dikangenin. Parah. Menurut gua itulah yang bakalan gua kangenin. Ya kayak tadi deep talk gitu. Iya. Terus kedua adalah apa ya?
ya pedulinya orang tua aja, nanyain gimana kabar gitu. Yang nggak bisa lo dapetin dimanapun. Nggak bisa gitu. Lo di telepon, ya lo masih hidup di telepon aja kadang lo sepelekan itulah gitu. Gue aja nih kalau nginep di rumah nyokap gue, tuh gue rasanya tuh nggak bisa dapet dimanapun. Gue jadi kayak raja, sediain, diapain, Iya. makan ini dimasakin. Itu menurut gue salah satu hal di dalam dunia yang sangat tidak bisa tergantikan gitu. Iya, karena sampai kapanpun di mata ibu kita masih anak kecil Iya, aja. gue setuju. Nah, apalagi kayak pasti banyak konten di luar sana yang kayak call that you will be missed when they are gone gitu. Kayak ya ayah sama ibu gitu. Ya itu bakalan relate banget mungkin nanti ketika lu udah ngerasain kehilangan keduanya lah, atau salah satu yang lu kasihi gitu. Itu relate banget sih mama gue, dan gue agree itu gitu, bakalan gue kangenin itu. Bakal kangenin karena kita punya ibu ayah cuma satu, nggak ada lagi di dunia. Iya, setuju gue. Nggak ada lagi. Kalau istri bisa ganti, bisa nambah. Bener sih, tapi Tapi kalau orang tua itu doang sosoknya, iya, nggak ada lagi. bener. Jadi itu guys, jadi hal-hal yang kecil justru itu yang bakal dikangenin nanti. Iya, dan kalau disebut semua mah menurut gua banyak sekali hal yang bakalan gua kangenin. Cuman mungkin yang kepikiran saat ini dan menurut gua itu poin yang bisa gue ceritakan itulah mostly. Betul. Lanjut ya. Lanjut bro. Hal apa? Ini pertanyaan kelima. Hal apa yang kerasa beda banget atau yang berubah dari diri lu semenjak nggak ada mama? Semenjak gak ada mama. Berubah nih, pasti ada. Yang berubah, apa ya? Gue ngerasa gue makin harus bisa menghadapi dunia ini sendirian gitu. Jadi dari segi pola pikir, mindset segala macam, ya gue harus jadi orang yang tangguh gitu dalam melewati segala ujian yang gue lewatin gitu, mendapatkan cobaan kayak ujian ataupun rezeki dari di atas, ya gue harus se-wise itu gitu. Gue rasa gue menjadi orang yang itu sih bingung ya. Ya gue ngerasa gue harus menjadi makin kuat lagi buat ngadepin dunia aja sih gitu, dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Kayak misalnya gue tahu tiap misalnya kalau pulang ke rumah mungkin ya udah nggak ada orang lagi yang nyambut gue gitu, nggak bisa provide gue makan, ya gue semakin mandiri dalam berbagai hal lah. Kalau gue ngeliatnya kayak bayi aja sih, kita masih jadi bayi kalau masih ada orang tua. Jadi kalau kita ada orang tua, kita tuh masih punya tongkat gitu buat jalan. Iya. Orang tua kita nggak ada, kita harus jalan sendiri tanpa tongkat tuh. Iya kan? Kita pulang ke rumah, kita cerita ya, ada masalah luas lah. Iya. Walaupun mereka nggak bisa bantu banyak, dia cuma dengerin, tapi ya kayak yang keluar dari mulut dia tuh pasti kebenaran. Pasti keluar dari mulut seorang ibu gitu, nggak mungkin sarannya dia nyelakain kita guys. Iya. Kayak apa untungnya juga buat dia gitu. Ini orang yang dia kasihi, yang dia cintai gitu. Ya walaupun mungkin kadang kita mikir sarannya tentang berkehidupan mungkin gak sesuai sama apa yang kita harapkan, tapi bisa jadi yang dikeluarin dari mulutnya itu adalah jawaban terbaik versi dia buat di-share ke anak-anaknya. Kalau kita gitu. cerita ke temen kan kadang temen tuh masih punya jiwa kompetitif ya. Kayak misalkan kita cerita soal kesuksesan kita lah. Pasti dia bakal nanggepin kayak di hatinya ada rasa iri tuh. Iya. Kayak nanti dia ngomongnya tuh yang bikin kita yang semaunya dia mau share aja sebenarnya. Iya. Sebenarnya dia bisa kasih masukan yang banyak full 100%, jadi kayak gue gak mau lu sukses banget. 50% aja gitu. Kan kalau orang tua kan kayak wur kasih aja gitu. Kayak nih gue tahu semua, lu baca, itu, lu harus tahu ini itu gitu. maksud gue. Bener. Sama orang tua. Make sense ya, apalagi gitulah hubungan orang tua sama anak, emang yang gue tahu kayak gitu. Makanya kalau ngomongin teman gitu, ya mirip quotes yang mungkin kita sering bahas juga, setujui gitu, yang obrolannya Uus sama Panji gitu. Kayak nggak semua orang
pengen ngelihat lu gagal, tapi sadly-nya nggak semua teman lu pengen ngelihat lu lebih dari mereka gitu. Iya, iya. Ya gitu aja gitu. Itu perbedaan ya. Kalau lu masih punya orang tua, enak banget ngobrol. Karena dia nggak ada perasaan itu tuh. Ya, iya. Ngomong-ngomong soal perubahan diri nih. Oke. Kerjaan juga sering bikin orang banyak belajar. Dari kerjaan, setiap kerjaan lo pertama, kerjaan lo kedua, itu bakal ngebentuk lo andre-andre berikutnya kan. Betul. Pertanyaan keenam, kalau soal karir, lu dari dulu emang udah jadi manajer apa gimana? Gimana bisa jadi manajer di Anjay? Oke, ini sebenarnya lumayan seru gua. Seru ya? Iya, karena sebenarnya dulu lulus kuliah pun gua sebenarnya jurusannya agak nabrak nih sama kerjaan gua yang sekarang gitu. Apa sih jurusan lo? Tebak dong, lo tebak deh. Ekonomi. Hah? Lebih segmented Administrasi. lagi. Ah, Akuntansi. itu. Ah. Benar. Jadi jurusan gua adalah akuntansi gitu. Jadi ya BL, gambaran gua BL. dulu BL. Sekampus sama Rafli sama Iya. Sama break oleh, sama siapa lagi banyak tuh. Banyak nih, Bel banyak banget. Andre kecil. Nah, terus langsung kita jumping ke gimana gue caranya akhirnya jadi manajer di Anjay gitu. Berarti ini pertanyaannya sebelumnya lu belum pernah jadi manajer? Belum pernah Oh, iya? sama sekali. Oh. Nah, ini bakalan agak panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi menurut gue ini seru karena akhirnya gue jadi manajer di Anjay adalah gue dapet tawaran waktu itu dari sahabat baik gue. Siapa tuh? Namanya Master Master Poing. Poing. Anjay. Itu Ya, dia. itulah. Gue dapet tawaran gitu kayak, Andre mau kerja gak di mana Nil gitu. Ini temen gue lagi cari manajer, which is Autap gitu, lagi nyari manajer gitu. Gue ngapain aja Nil, nanti kerjanya. Udah gampang, nanti gue bantu segala macem, gue ajarin gitu sama lo kerja. Udah singkat cerita, gue interview di Anjay dan gue lupa besoknya apa 2 hari kemudian, gue lupa kayaknya itu interviewnya Jumat deh, gue lupa deh. Seninnya Jadi udah mulai kayak kerja. Seninnya udah mulai kerja gitu, kayak ada jeda waktu deh seinget gue buat persiapin diri segala macam. Akhirnya gue mulai kerja gitu. Kenapa gue bilang menarik? Kayak ya menurut gue cukup beruntung diberikan kesempatan untuk jadi manajer karena lucunya pada saat itu adalah oke, gue menjadi seorang manajer di sebuah agency gitu, agency yang dibuat sama Autap sendiri sama Indira. Tapi pada saat itu gue belum punya sosial media yang lagi marak-maraknya. Gue nggak punya punya IG? IG, gue nggak punya TikTok. Nggak punya? Gak punya gue anjir. Anjir, kok bisa? Itu lucu banget menurut gue. Tapi lu punya akun yang GG kan? Akun game yang GG. Itu kalau Itu itu. yang penting. Itu yang penting. Jadi masa kuliah kan sebenarnya banyak waktu kosongnya, tapi gue udah nggak gitu ngikutin sosial mediaan gitu. Gue cukup aktif di Facebook, Twitter, jadi kayak early starter buat account awal-awal gitu. Tapi pas udah Pinterest ke atas tuh gue nggak ngikutin karena gue sibuk dengan dunia pergaman gue pada saat itu. Terus ya akhirnya fokus community-nya ya di Discord ujung-ujungnya. Jadi sebelum Discord tuh ada namanya Raid Call. Jadi Raid Call sama TeamSpeak ini adalah kayak ya voice chat buat para gamer saja lah gitu. Akhirnya mereka udah makin fading gitu, popularitinya ganti ke Discord di awal-awal nongol gitu lah. Kayak ya gue sebenarnya sibuknya di Discord dulu, jadi nggak ngikutin sosial media yang lain. Jadi lu setelah lulus langsung ke Anjay? Langsung ke Anjay gue. Beda gap berapa tahun? Berapa tahun ya? Kayak 4 tahun deh. 4 tahun? Nah, 4 tahun dari lulus terus ke Anjay? Iya. Nah, 4 tahun kosongnya ini, Lu dapet duit gimana tuh selama 4 tahun? ini gue dulu main game tuh bisa menghasilkan duit lah. Oh iya? Iya. Lumayan loh dulu. Ini slot? Kan jangan. Gue main game, pokoknya dulu tuh marah kayak MMORPG segala macam. Oh, gua kayak nggak tahu ini sih, yang terkenal anjir. Dragon Nest gitu-gitu pasti tahu dong. Ya, nggak kenal lagi. Gue yang sangat familiar yang apa ya, yang orang semua tahu kayak Dota gitu. Iya, Gue iya. tahu. Cuman nggak pernah mainin gue Dota. Ya bukan kayak Dota sih, kalau Dota kan kayak game MOBA jatuhnya 5 versus 5 gitu. Nah ini tuh MMORPG tuh pada zaman dulu pokoknya terkenal lah, zaman-zaman gua sekolah sampai akhir kuliah. Lo Saga masuk RPG gua? Enggak, dia mirip-mirip battle doang. Nah ini kayak petualangan aja lah. MMORPG kan kayak apa ya, multiplayer massive online RPG itu kan
apa role player apa ya? Gue nggak tahu, gue buta. Role player game, gitulah pokoknya. Ya pokoknya petualangan lah gitu, kayak lu upgrade item segala macam. Nah itu gue dulu sibuk nge-gamenya main di situ. Karena dapat uang. Akhirnya gue putar otak buat gue duitin gitu. Dan ternyata ada, ya sebenarnya ini nggak legal banget lah kalau di dunia gamenya. Tapi ada beberapa game memang yang melegalkan transaksional online gitulah sama real money gitu. Maksudnya kayak beli diamond, lu ngumpulin diamondnya lu jual. Gitu. Iya kurang-kurang lebih gitu. Bukan joki. Bukan. Beda ya? Beda. RMT nyebutnya, real money trading dulu. Jadi gue jual mata uang misalnya gold, berapa gold gue jual sekian gitu. Nah gue ngalamin itu di Facebook tuh jual chip. Ya kayak chip gitu, poker. kayak gitu gue jualin. Jadi beneran dong ujung-ujungnya. Ya kagak lah. Nah kalau gue poker. Ayo nih, tolong nangkep. Gitu lah, gue menghasilkan dari game selama gue nganggur. Cukup gitu. tuh buat lu 4 tahun. Survive gitu buat lumayan makan, cukup. buat apa. Oke banget dulu angkanya sampai UMR pak. Iya. Pas awal 1 tahun gue lulus kuliah, itu UMR. Makanya gue kayak, ya gue belum kerja, tapi gaji gue UMR bro di rumah. Sumpah, UMR Jakarta bro. Gokil. Gila. Gokil. Jadi orang lagi pada sibuk. Bisa ya ternyata. Ya gitulah. Dan itu kan kayak dream come true banyak gamer, kayak gue main game tapi gue mau menghasilkan. Cuman kalau di era sekarang mungkin udah nggak begitu relate karena ya orang udah lebih memilih jalur yang lebih legal ya itu. Jadi streamer, jadi player e-sport gitu, gede dapat uang, dapat AdSense segala macam atau dari donation. Itu ya banyak lah rananya. Karena menurut gue ya dunia game sebenarnya tidak simpel lo wasting time buat waktu, buat fun doang. Ya buat fun doang, refreshing segala macam. Ternyata ya bisa jadi di luar sana banyak gamers yang gajinya lebih gede daripada orang kantoran gitu. Lanjut lu bisa ke Anjay itu dari jadi 4 tahun lu nggak game, bisa menghasilkan uang, tiba-tiba ditawarin Master Point buat kerja di Anjay. Yes. Di interview Seninnya kerja langsung lo adaptasi tuh. Adaptasi tuh banget. Mau nggak mau gue harus. Lu berarti buta banget tuh dengan dunia manajerial. Buta. Akhirnya gue dapet guidelines ya dari Daniel gitu. Daniel cukup apa? Oke lah jadi mentor ya. Iya. Dia mentor yang baik lah menurut gue, kayak banyak insight yang gue dapet. Akhirnya gue bisa, walaupun ya pasti banyak apa waktu yang dibutuhkan sampai gue akhirnya dapat stable state, bisa ngehandle KOLs nyebutnya sekarang di sosial media. Call. Nah kayak fase yang lucu yang terkenal dulu adalah ini pasti akan jadi omongan kocak lah, karena itu dulu gue tiap ngobrol interaksi sama Indira gitu atau sama Utap, sama Alika, siapapun mungkin termasuk teman kantor gue gitu, kadang gue kalau ngasih tahu sesuatu ya mata gue melotot gitu. Itu terkenal banget sumpah kalau dari zaman. Iya lagi. Nah itu kadang gue reflectionnya sama nyokap, jadi nyokap tuh kadang emang kalau lagi cerita apa excited gitu menurut gue lucu, kayak menggebu-gebu tanpa disadari melotot, kayak kadang gue dengerin nyokap gue, kayaknya ini yang dipermasalahkan sama anak-anak kantor emang bisa jadi karena nyokap juga, keturunan nyokap gitu. Menurut gue lucu aja gitu hal gitu. Iya bener-bener, kalau melotot itu kalau lagi excited itu beneran. Iya. Real itu, no fake. Itu nggak sadar, nggak dibuat-buat gitu. Karena kayak, bro gitu, excited. Cuman udah seiring berjalannya waktu menurut gue jadi lebih berkurang karena gue makin menyadari itu kayak jangan melotot gitu. Kayak alam bawah sadar gue udah. Gini dong. Kalau nggak melotot. Gini kan? Diturunin matanya. Jadi itu guys, perjalanan Bang Andre dari kuliah sampai bisa masuk Anjay, jadi sejarahnya seperti itu ditawarin oleh Master Point. Orang dalam. Gitu, ordal langsung. Lanjut pertanyaan ketujuh ya. Suka duka jadi manajer di Anjay. Dari awal sampai sekarang ada gak momen yang paling gak pernah bisa lu lupain di kantor? Momen sedih atau senang? Bebas. Apa tadi yang pertama? Suka duka lu jadi manajer. Suka duka? Iya. Terus apa momen-momen di kantor yang bakal lu susah lupain? Sedih ataupun senang? Sedih ataupun senang gitu. Apa ya suka duka? Menurut gua iya mungkin ini juga udah sering diucapin sama banyak orang yang udah pernah kerja di sini gitu. Karena menurut gue kerja di sini cukup menyenangkan gitu. Dari ruang lingkup bekerjanya gitu, teman-teman rekan kerjanya gitu, cara kerjanya menurut gue
cukup menyenangkan gitu. Dukanya apa ya? Senangnya masih banyak ya? Apa gimana ya? Bebas, lu pilih aja. Apa ya? Itu tadi menurut gua menyenangkan lah. Menyenangkan. Kayak iya, lu kerja punya tanggung jawab lu kerjain, tapi lu juga masih bisa menyenangkan kerja di sini sama teman-teman lu gitu. Iya. Itu satu gitu. Terus dukanya, ini yang kepikiran gua aja ya. Dukanya tuh menurut gua kayak jam kerjanya menurut gua. Karena pulang jam 7 kan kita. Jadi sedikit waktu yang bisa disisihin misalnya buat me time kayak entah main gamenya, entah ya nongkrongnya gitu. Kayak ada di content reels ya bingung jadinya mau after work mau nongkrong tapi badan capek. Kalau capek istirahat nggak nongkrong gitu. Kayak waktunya bingung kadang kayak gitunya. Kayak ujung-ujungnya kita di kantor main aja tuh. Iya betul. Main HP kayak kadang suka ngobrol sampai tengah malam tuh di Rempok. Betul. Kita ngobrol ya. Sama siapa ya kita sering ngobrol ya? Sama hal-hal yang nggak bisa dilupain. Iya. Baik suka maupun duka gitu. Serunya yang nggak bisa gue lupain Jepang. Bukan spesifik Jepangnya sih sebenarnya, momen-momen syutingnya, hal-hal lucunya. Balik lagi ke hal-hal kecil ya. Di luar di off cam pun kayak gue masih ingat sampai sekarang keseruan kita main Uno kaget yang sampai ketawa-tawa. Padahal itu nggak ada yang rekam dan nggak ada yang tahu selain kita semua gitu. Itu menurut gue salah satu momen yang seru aja gitu. Kayak orang kadang nggak dapet kesempatan buat melihat itu, tapi gue masih kepikiran dan keinget sampai sekarang gitu. Kayak main kuyangnya, terus ada cerita ini, cerita itu gitu. Yang tentang kejadian di kantor yang mungkin awalnya cuma orang kantor doang yang tahu. Jadi tuh jadi hal-hal seru aja menurut gua gitu. Iya. Atau ya keluar kotanya, keluar negerinya, makan-makan after syutingnya gitu. Kayak dulu kita lumayan sering tuh di Bukit Hijau ngelakuin itu, dan menurut gua ya seru aja momen makan bareng. Kayak lu lagi ada kegiatan sekolah yang harusnya itu dilakuin yearly gitu tiap tahun sekali, kayak ini lu cukup sering lu lakuin di kantor selama kayak berapa kali dalam seminggu, kayak seru banget sih menurut gua. Itu sih. Itu gua masih ingat sampai sekarang gitu. After work seru sih. After worknya itu gitulah. Gokil sih. Kayak lu menikmati momen-momen bareng teman kerja gitu, rekan kerja tanpa orang lain perlu tahu gitu. Iya. Karena di sini walaupun pulang jam 7, bocah-bocah ya baliknya jam 8, jam 9. Iya. Padahal bisa tenggo situ jam 7 cabut gitu. Iya. Tapi tidak, main dulu apa kayak kup kayak main apa Machikoro. Tadi ini pertanyaan terakhir karena kita waktu terbatas. Iya. Kita rangkum aja. Jadi lo setelah ini pacaran kan? Betul. Abis dari Rempok lu nemuin pacar lu yang saat ini. Betul. Bakal menjadi istri lu. Insyaallah, amin, dalam waktu dekat ini gitu. Hitungan hari guys. Yes, betul. Siap lo? Amat sangat siap sih. Siap. Sangat siap menurut gua, karena gua ini sering banget dapat pertanyaan dari teman-temannya dia, teman-teman gua, atau keluarga segala macam. Ya gua kalau ditanya gimana udah deket, makin siap gak gitu? Ya semakin siap gitu. Justru yang gue rasain adalah excitementnya, kayak mau meledak aja gitu excitementnya gitu. Kayak gue merasa kayak momen terberat dalam hidup salah satunya adalah ya kehilangan kedua orang tua, apalagi seorang ibu sebagai anak laki-laki. Dan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih dan menyempurnakan setengah agama gue gitu, ya gue sangat siap menghadapi itu gitu. Siap, excited. Kayak gue excited buat nanti gue menghela nafas dan keluar dari mulut gue ijab kabul tuh kayak. Nah itu. Hati lo, jangan celeh lo. Gue sangat excited nungguin momen itunya sih. Gue pakai bahasa Arab.
Ankah tukah wajah tukah. Jadi gitu guys. Jadi Bang Andre bakal Betul. melakukan pernikahan di bulan ini, di mana video ini upload Kayak udah ijab nikah. kabul itu kayak. Harusnya udah nikah, udah sah. Iya. Gitu. Di ujung kulon ya guys, nikahnya bukan di Jakarta. Nikah di Singapura jauh banget. Di bawahnya woi. Di bawah. Di Batam. Batam, karena keluarganya banyak di Batam, jadi lu bakal nikah di Batam. Yes. Tapi betul. tinggal tetap di Jakarta. Tinggal tetap di Jakarta gua karena calon istri gua kan juga masih kerja dan ada kerjaan di Jakarta kan. Jadi mau nggak mau ya stay-nya masih di Jakarta gitu. Walaupun sebenarnya kita berdua tuh agree juga kayak nanti kalau emang ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di Batam atau ada kesempatan dapat pekerjaan di Batam kita berdua gitu atau gua doang. Iya, kita sangat open buat tinggal di Batam sih. Kayaknya seru ya. Kayaknya Pasti lu gua belum pernah sih kayak di new Batam. capter gitu gak sih, lu tinggal suasana baru, orang-orang Bisa baru, jadi, bahasa Bus. baru, regulasi baru, lu bisa naik mobil sport car dengan harga murah. Iya benar. Tapi cuman emang Tapi nikahnya di Batam doang, nggak gitu. bisa keluar. Banyak hal yang excited sampai dia karena gue excited sama Batam tuh kayak gimana sih. Nah. Terus jadi seorang suami tuh nanti gimana ijab kabulnya segala macam. Sama naik kapal pel nih ya guys. Saya Iya. baru pertama kali juga nih. 2 hari ya? 1,5 hari. 1,5 hari. Betul. Itu kayaknya pengalaman yang cukup oke gitu buat gua gitu. Oke banget. Sebelumnya kan naik ferry tuh kita bareng-bareng berangkat ke bareng ya? Palembang. Oh iya anjir itu. Itu menurut Seru gua banget, kayak seru itu banget. singkat aja seru. Itu seru banget anjir. Parah ya. Parah. Setuju ya? Parah setuju. Gile. Perjalanan dari Jakarta ke Palembang. Naik Seru, mobil. seru, Oke seru. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. tapi Itu seru banget Pik lo. Seru sih. Oke. Masuk pertanyaan terakhir nih. Terakhir Pik. Ini beneran terakhir nih. Oke. Terakhir ini bakal banyak yang netizen tanya-tanya. Oke. Karena hari ini adalah tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 17. Tanggal 17 hari di mana Bang Andre terakhir kerja di Anjay. Betul. Gue lumayan sedih sih. Tapi kayak ya udah lah. Setelah resign dan mau mulai hidup baru bareng pasangan, rencana kedepannya apa? Apa harapan lu buat fase hidup selanjutnya? Harapan gue buat fase hidup selanjutnya. Nah, abis resign lu apa yang lu lakuin? Apa lu mau gimana? Gua mau cari apa ya, kesempatan baru di luar sana gitu. Karena nggak bisa bohong, ya yang sebelumnya gua menanggungi diri gua sendiri gitu buat berkehidupan, ya mau nggak mau kan gua harus menafkahi satu orang lagi, yaitu nanti istri gua gitu. Jadi mungkin gua mau mencoba kesempatan baru di luar sana gitu. Sama ya gua excited buat menjalani kehidupan bersama sebagai seorang suami istri gua nantinya gitu, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Sama apa ya, gue berharap ya makin dilimpahkan rezekinya gitu sama yang di atas, buat baik itu kesehatannya, jasmani, rohani gitu, dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Iya. Alasan lu resign itu aja berarti. Yes. Cari pengalaman di luar yang baru, suasana baru atau gimana, karena lu bakal memulai hidup yang baru juga. Betul. Ya kan? Walaupun lu jujur berat gak lu ninggalin? Berat bro. Gila, Total 5 tahun gue Bus. Jadi Iya. kalau secara timeline gue tuh 5 tahun di sini. Tapi kalau secara perhitungan kalender sebenarnya 5 tahun 6 bulan. Tapi kan gue sempat keluar Anjay itu 6 bulan deh. Akhirnya gue masuk lagi. Ya udah kurang lebih 5 tahun sebenarnya. 5 tahun. Berat lah. Berat. Terlepas dari Jujur. udah. Apalagi kita orang-orang nginep. Yes, betul. Gua nginep sama Abus guys dari kantor kita di Lebak Bulus. Dari awalnya pulang seminggu sekali, justru ya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Gue dari Lebak Bulus udah nggak balik-balik. Iya, Lebak Bulus gua bareng tuh seringnya sama Abus gitu. Sampai PGA, terus sampai ke Rempoa, terus nanti yang terakhir di sini tuh di Bintaro gitu. Iya, gua bakal kehilangan Itu sih. apa? Iya. teman nginep gitu. Kalau kita bercandanya penghuni tetap ya guys. Penghuni tetap. Makhluk-makhluk 24 hour. Betul. Ya terlepas dari gue udah mengalami pergantian pemain banyak di Anjay gitu, Iya. tapi gue sangat menghargai dan cukup dekat sama semuanya. Gue yakin gitu bisa ditanya satu-satu gitu.
kayak gue sangat open dan sangat apa ya, sayang sama teman-teman kerja gue lah. Sama-sama. Gitu. Jadi ya sedih kalau dibilang sedih atau enggak buat Pasti ninggalin, berat lah, tapi ya dalam- mau nggak mau gitu. Ini kan udah salah satu konsekuensi yang harus gue terima ketika gue udah mengambil keputusan seperti itu menurut gue. Dan nanti bakal ada keputusan-keputusan yang berat lagi, Yes. lebih berat dari ini lagi nanti. Betul. Karena bakal memulai hidup yang baru. Iya. Kita doain semoga besok acara Bang Andri lancar guys. Amin. Nggak ada kendala, pulang Amin. pergi selamat Thank you, ke Jakarta, thank you. Batam, ya kan. Happy menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya nggak ada kendala, semua tercapai. Pokoknya kalian juga jangan pokoknya ikutin apa Anjay Tim terus gitu. Iya. Pasti ya tetap seru lah walaupun gue udah keluar segala macam kan masih ada orang-orang di luar sana apa di dalam lingkup Anjay yang bisa menghibur kalian gitu. Masih seru kok. Yang penting ini jangan keluar auta sama kayak Indira. Nah itu mah Anda ngelawak namanya. Jangan keluar. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih Andrian Taurore ya. Terima kasih juga Bu Sairi Sudah Ahmad. meluangkan Bu Sairi waktu Ahmad. di sini. Sampai ketemu di video-video kayak gini selanjutnya. Apakah ada yang kedua? Nggak tahu ya. Opik kali opik ya. Bye guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe.